Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa di mana saja berada. Oleh karena itulah untuk menjalankan tugas kekhalifahannya, tugas sentral kepemimpinannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia dua modal utama agar kita senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan peran dan tugas kita sebagai khalifah, di mana hal itu sebagai tugas sentral kita sebagai manusia. Modal yang pertama Allah berikan kepada kita adalah wasilatul hayah, sarana hidup, perantara-perantara untuk menjalani kehidupan. Dalam Quran surat yang ke-45 Al-Jathiyah, ya, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulka fihi bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya, nah di sini ada ya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Bayangkan dalam ayat ini. Allah lah yang telah menundukkan untuk kebutuhan kalian lautan litajriyal fulka fihi bi amri, agar senantiasa dengan izinnya kapal-kapal itu dapat berlayar di atas lautan itu. Untuk apa? Walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, untuk agar kalian mampu mencari karunia Allah dan agar kalian bersyukur. Masya Allah. Ya, lautan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, dan begitu dermawan lautan itu. Setiap hari manusia ngambil hasilnya, ngambil apa yang terkandung di dalam lautan, ikan-ikannya dan lain sebagainya, sebagai bentuk karunia Allah agar kita bersyukur. Bayangkan kita nanam tidak, ya, kita ngasih makan juga ikan tidak, tapi tiap hari ya para nelayan itu bisa memanen ikan di lautan tanpa dia nanam, tanpa dia ngasih makan, nggak keluar modal, hanya pakai perahu dia bisa mengambil itu. Itulah walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kemudian apa? Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua adalah merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi bumi ini kodratnya adalah kodrat taskhir. Dalam ayat ini bumi itu adalah sudah ditundukkan, sudah ditaklukkan, sudah dijinakkan untuk kebutuhan manusia. Makanya manusia itu tidak boleh tunduk kepada dunia, bumi. Tidak boleh tunduk kepada dunia, ya, terhadap materi. Justru kodratnya materi, kodratnya dunia Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Inilah wasilatul hayah namanya. Inilah sarana-sarana hidup kita dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Nggak kebayang kita kalau misalkan ternyata ya angin tidak ditundukkan Allah sehingga setiap hari angin itu kencang, puting beliung, ya, tornado dan lain sebagainya. Nggak kebayang kita kalau binatang-binatang buas di hutan itu nggak ditundukkan, nggak ditaklukkan, nggak dijinakan Allah. Sehingga dia keluar hutan, ke perkotaan, ke pedesaan, ke perkampungan dan pemukiman manusia. Ular-ular keluar dari sarangnya. Planet-planet andai kata tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berputar berjalan semau dirinya. Matahari terbit semau dirinya. Matahari pun turun ke bumi. Bagaimana terjadinya dunia ini dan kondisi manusia seandainya langit dan bumi dan berbagai macam isinya
tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai fasilitas kehidupan kita. Fasilitas yang kedua, Allah pun tanamkan dalam diri kita. Allah pun bekali diri kita dengan apa? Allah bekali diri kita dengan akal. Dengan akal itulah kita bisa mendapatkan ilmu. Dengan akal itulah kita bisa mendapatkan pengetahuan. Sehingga kita mampu mengelola bumi sesuai dengan kemauan kehendak kita yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. Nah, inilah yang disebut dengan wasilatul hayah. Inilah yang disebut dengan perantara dan fasilitas-fasilitas hidup. Tetapi, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas hidup yang Allah berikan untuk kita menjalankan tugas sentral kemanusiaan kita sebagai khalifah itu tidak cukup, karena tidak sedikit manusia begitu dia diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga, di masyarakat, bahkan pemimpin dalam perusahaan, bahkan di negara, dia melakukan sebuah penyimpangan-penyimpangan. Dia keluar dari koridor-koridor yang ditentukan oleh Allah. Bahkan dia memimpin senantiasa berdasarkan bisikan dan dorongan hawa-hawa nafsunya. Sehingga tidak sedikit, bukannya dia memberikan kemakmuran kepada masyarakat, justru dia memiskinkan, bahkan menyulitkan masyarakat. Bukannya dia memberikan dan membuat kemaslahatan di bumi ini, tapi justru dia merusak, bahkan dia membuat banyak kemadaratan di bumi ini. Hutan-hutan ditebangin, ya, ngambil ikannya dengan cara dibom, ya, sehingga berbagai macam kerusakan di darat dan di lautan nampak akibat perbuatan tangan manusia. Maka Allah berikan modal yang kedua kepada manusia yang disebut dengan manhajul hayat, pedoman hidup. Ya, aturan hidup, pedoman hidup, kurikulum hidup, aturan hidup. Itulah Al-Quran, itulah sunnah, dan itulah agama. Jadi, dalam mengelola bumi, untuk menjalankan tugas sentral daripada kemanusiaan kita sebagai khalifah, maka ternyata tidak cukup kita diberikan sarana hidup berbentuk alam semesta dan isinya yang ditundukkan oleh Allah. Ya, ada akal, dengan sarana dengan akal itulah kita bisa meraih ilmu pengetahuan, maka ternyata itu semuanya tidak cukup. Allah berikan modal yang kedua yang namanya pedoman hidup, arahan hidup, kompas hidup, bimbingan hidup, Al-Quran dan Sunnah serta ajaran agama. Manusia terkadang tidak tahu apa yang terbaik dari dirinya, buat dirinya. Apa yang baik buat dirinya. Manusia hanya tahu tentang apa yang nikmat, yang enak, yang memuaskan dirinya. Karena itulah agama berperan agar kita tahu apa yang terbaik buat diri kita. Kita hanya tahu apa yang enak buat diri kita, apa yang memuaskan buat diri kita, apa yang asik buat diri kita. Kemudian agama menjadi pedoman agar kita tahu apa yang terbaik buat diri kita, apa yang terbaik buat masyarakat kita, apa yang terbaik buat negara kita. Nah, disinilah, ya, di samping kita sebagai khalifah dalam artian yang luas makro, kita pun kadang-kadang sebagai khalifah di dalam skala mikro. Sebagai karyawan, kita adalah khalifah di perusahaan kita. Ya, sebagai suami, kita adalah khalifah di rumah tangga kita. Ya, sebagai tokoh masyarakat, kita adalah khalifah di masyarakat kita. Sebagai warga negara, kita pun khalifah, ya, di mana kita tinggal, dan kita pun khalifah bagi diri kita. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah khalifah dan pemimpin, dan setiap pemimpin akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita dengan tujuan. Sebagai karyawan muslim yang profesional dan kepanjangan dari fungsi khalifah, dia senantiasa bagaimana dia bekerja di perusahaannya dengan bekerja yang sesungguhnya, memaksimalkan potensi akalnya, potensi ilmunya, potensi tubuhnya untuk senantiasa menjalankan peran sentralnya dia sebagai karyawan sehingga dapat memberikan kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran bagi perusahaan yang akan berakibat dan berefek kepada karyawan itu sendiri demi kemaslahatan hidup di dunia dan juga keselamatan hidup di akhirat nanti. Oleh karena itu maka dalam Islam pertanggungjawaban kita sebagai khalifah, pemimpin, bukan semata-mata kepada yang kita pimpin,
tapi pertanggungjawaban kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kelebihan konsep kepemimpinan di dalam Islam. Ada pertanggungjawaban bukan kepada manusia yang kita pimpin, bukan kepada perusahaan yang kita pimpin, tetapi kepemimpinan dalam Islam ada pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, la tazula qadama abdin yaumal qiyamah. Ya, tidak akan digerakkan kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, kecuali dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah dia ditanya tentang umurnya, fima afnah, di mana dia habiskan umurnya itu. Yang kedua dia akan ditanya tentang apanya, tentang tubuhnya. Ya, fima ablah, untuk apa dia gunakan? Apakah untuk memberikan kemaslahatan kepada orang banyak atau justru merusak? Dan yang ketiga adalah an ilmihi bima yanfa'uhu, tentang ilmunya, bagaimana dia memanfaatkan ilmunya. Apakah dipakai untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada orang banyak, ya, kepada negara, kepada perusahaan, atau justru dia dengan ilmunya dipakai untuk senantiasa ya membohongi orang, dipakai untuk senantiasa mempintari orang sehingga orang bisa terjerumus di dalam keburukan. Dan yang keempat tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran sentral kita sebagai manusia di muka bumi adalah di samping sebagai abid, hamba yang mengabdi dan beribadah kepada Allah, kita pun adalah sebagai khalifatullah fil ardi. Kita adalah kepanjangan tangan Allah untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kemakmuran umat manusia. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.